Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Safitri, NIM D2019-2030, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Jember. Video ini saya buat untuk ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Hilmi Azizi. Yaitu dalam video ini berisi tentang Q&A, ada 5 pertanyaan dan nanti itu akan saya jawab dalam video ini. Pertanyaan pertama yaitu tuliskan silsilah Nabi Muhammad hingga Nabi Adam. Jadi silsilah Nabi Muhammad itu terbagi menjadi 3. Yang pertama dari Nabi Muhammad SAW hingga Adnan. Yang kedua dari Adnan hingga Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Ibrahim hingga Nabi Adam. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad hingga Adnan. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Husyai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadal bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudol bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Yang kedua dari Adnan hingga Nabi Ibrahim. Adnan bin Adad bin Humaisa bin Salaman bin Iwad bin Bus bin Kimwal bin Abi Awam bin Nashid bin Hiza bin Buldas bin Yadbaf bin Tobih bin Jahim bin Nahishi bin Maki bin Lid bin Abqar bin Ubaid bin Adhi'a bin Hamdan bin Sunbur bin Yashribi bin Yahzan bin Yalhan bin Arwa'i bin Lid bin Disham bin Aisyar bin Afnat bin Ayyam bin Mikshar bin Nahid bin Zarih bin Sumai bin Mizi bin Udah bin Uram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Adnan yaitu Nabi Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Falih bin Amir bin Syalih bin Afkhashad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamik bin Mutwishlah bin Ahnuh bin Yarid bin Mahlayil bin Qainan bin Anusyah bin Syid alaihissalam bin Adam. Jadi tersebut adalah detailnya silsilah Nabi Muhammad hingga Nabi Adam. Dan pertanyaan kedua yaitu jelaskan yang kamu ketahui tentang kelompok Syiah, Khawarij, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini saya akan jelaskan yang saya ketahui saja. Yang pertama Syiah. Syiah dalam bahasa Arab artinya pembela atau pengikut Ali bin Abi Thalib, yaitu khalifah keempat. Secara terminologi, kelompok Syiah adalah mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah yang paling utama di antara para sahabat yang berhak untuk memegang kepemimpinan atas kaum muslim. Dalam keyakinan Syiah, dikatakan bahwa Rasul dalam agama Islam yaitu Muhammad menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Yang kedua, Khawarij. Secara harfiah berarti mereka yang keluar. Artinya, mereka yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Ciri khas dari kelompok Khawarij yaitu mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Yang kedua, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebut dengan Aswaja. Dalam tinjauan syariat, Aswaja bermakna perkumpulan orang-orang Islam di bawah satu pemimpin atau seseorang yang sholat dengan cara mengikutkan sholatnya pada orang lain dengan syarat-syarat atau rukun tertentu. Bila dimaknai secara
istilah, yaitu para sahabat Rasul dan orang-orang yang selalu berpegang teguh dalam mengikuti ajaran-ajarannya. Ciri khas dari Aswaja yaitu Aswaja menyuruh kepada kebajikan dan melarang kemungkaran, tidak mengkafirkan siapapun kecuali orang yang mengakui bahwa ia keluar dari Islam. Dan juga Aswaja itu menerima perbedaan dan menjelaskan dalil-dalil setiap permasalahannya. Terus Aswaja itu tidak menjadikan kekerasan sebagai jalan. Jadi itu saja yang saya ketahui tentang kelompok Syiah, Khawarij, dan Aswaja. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan secara singkat masuknya Islam ke Nusantara. Jadi proses masuknya Islam ke Nusantara, ke Indonesia itu tidak lepas dari perdagangan. Karena Indonesia yang terkenal dengan berbagai hasil buminya itu menjadi daya tarik bagi bangsa lain, yaitu seperti Cina, India, Arab, Persia. Masuknya Islam ke Indonesia itu melalui beberapa periode. Yang pertama itu pada abad ke-7 sampai abad ke-12 merupakan awal kedatangan dan pembentukan komunitas muslim, terutama para pedagang muslim. Periode kedua yaitu pada abad ke-13 hingga ke-16 Masehi, hingga abad 16 Masehi, yaitu dalam periode ini memperluas penyebaran agama Islam, membentuk kekuatan sosial politik yang mengambil bentuk-bentuk kerajaan Islam seperti kerajaan Demak, Perlak, Pajang, Mataram, Cirebon, Banten, Banjar, dan Goa. Jadi itu sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan keempat, yaitu apa yang kamu ketahui tentang Islam Nusantara? Islam Nusantara. Islam Nusantara itu terdiri dari dua kata, Islam dan Nusantara. Islam mempunyai arti yaitu agama Samawi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan Nusantara dalam KBBI yaitu seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Jadi jika digabungkan Islam Nusantara yaitu Islam yang ada di Nusantara, Islam khas ala Indonesia. Jadi Islam Nusantara ini adalah gabungan nilai teologis dan nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat yang ada di tanah air ini. Jadi itu yang saya ketahui tentang Islam Nusantara. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir, yaitu sebagai pemuda, apa peranmu dalam melestarikan dan menjaga Islam Nusantara? Kita sebagai pemuda, kita sebagai generasi muda Islam harus melestarikan dan menjaga Islam Nusantara dengan cara kita tetap menjalankan Islam, menjalankan ajaran Islam yang ada di Indonesia ini tanpa bertentangan dengan tradisi yang ada di Indonesia ini. Jadi kita harus mampu menggabungkan antara nilai teologis dan nilai tradisi lokal, di mana kita mengambil jalan tengah supaya Islam dan tradisi yang ada di Nusantara ini tidak bentrok. Artinya bisa berjalan bersamaan, tetapi itu tidak merubah ajaran Islam, tidak menentang ajaran Islam, dan juga tidak merubah tradisi yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi kita harus menjaga Islam khas Indonesia, yaitu dengan kita harus mampu berjalan di tengah-tengah antara nilai teologis dan nilai tradisi lokal yang ada di Nusantara ini. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah saya jawab semua. Semoga apa yang telah saya sampaikan itu manfaat dan barokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.